Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini kita insyaallah masih akan melanjutkan mukadimah daripada kitabnya Sayyid Abdullah Al-Haddad, yaitu masih mengenai as-sunnah wal bid'ah. Pada pertemuan sebelumnya, malam Rabu sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwasanya para ulama-ulama dahulu, bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama-ulama terdahulu, baik ulama salaf maupun kholaf. Kemarin salaf itu adalah abad ketiga ke bawah, 1, 2, 3, paling mentok itu 300 Hijriyah itu salaf. Setelah 300 berarti namanya ulama-ulama kholaf. Nah, ulama-ulama salaf dan ulama-ulama kholaf telah sepakat bahwasanya orang-orang yang punya kapasitas, ulama-ulama yang sudah punya kapasitas yang mumpuni berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW, bahwasanya ketika mereka beristihad, idza jatahadal hakim, ketika mereka beristihad fa asaba, kemudian mereka benar, falahu ajrani, maka mereka mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. Wa idza akhta, dan ketika keliru, bahasanya apa? Ketika keliru, salah, bukan ketika sesat, bukan ketika berbuat bid'ah, bukan. Bahasanya keliru. Ketika mereka keliru ya karena mereka manusia juga. Akan tapi manusianya adalah manusia yang tadi punya kapasitas khusus loh ya. Maka walaupun keliru, falahu ajrun, kata Nabi, tetap dapat 1 pahala. Karena beliau setelah menunaikan tugasnya. Karena beliau telah menunaikan tugasnya berkhidmat untuk umat baginda Muhammad SAW, mentranslate, memudahkan pemahaman, memudahkan pengambilan hukum dari Al-Quran, dari hadis baginda Rasulullah SAW. Karena kalau misalkan tanpa mereka, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Tanpa penjelasan dari mereka, bagaimana kita bisa memahami hadis? Kita ini bahasa Arab aja nggak bisa. Bahasa Arab aja nggak bisa, belum ilmu lughahnya, belum ilmu tasrif, belum ilmu mantiknya, belum ilmu bayan, badi, ma'aninya. Bahasa Arab aja nggak bisa. Makanya perlu ada mutakalim, perantara antara kita dengan Al-Quran, antara kita dengan hadis. Mereka itulah para ulama-ulama ahlinya. Dan ternyata pemikiran seperti itu tidak dipakai oleh orang-orang yang berseberangan. Mukhalifun, orang-orang yang berseberangan dengan ini nggak pakai itu. Ya pokoknya ya mau saya langsung Al-Quran, ya mau saya langsung hadis. Kalau nggak kayak gitu ya salah. Ngapain ikut-ikut ulama, orang sama-sama manusianya. Itu adalah kesimpulan yang kita ambil dalam pertemuan sebelumnya, bahwasanya mereka itu mengatakan yang demikian itu. Yang padahal itu adalah, kalau misalkan kita mempelajari lebih jauh, bahwasanya itu bertentangan dengan ulama-ulama terdahulu, tradisinya sudah seperti itu. Sekarang kita ikuti ulama kita ikuti ulama atasnya, terus ikuti ulama atasnya, ikuti tabi'in, ikuti sahabat, ikuti Rasulullah, seperti itu. Enggak ada kok orang tahun 2021 kemudian langsung loncat gitu, enggak ada. Tradisi seperti itu tidak dikenal gitu. Maka istilahnya apa? Mereka itu ja'ja'atun wala aratuhnan, seperti suala giringan gandum tapi tidak ada gandumnya. Kelihatannya mereka menyebutkan hadis, kelihatannya mereka menyebut Al-Quran, tapi pemahamannya nggak sesuai dengan ulama-ulama ahlinya ternyata. Bukan saya yang ngomong loh, ini keadaan waktu itu di Yaman waktu itu sudah seperti itu sudah. Yang kita ceritakan polemik dan keadaan genting waktu itu seperti itu, sudah terbayangkan seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan daripada mukadimah beliau. Tsumma tamakhadhu al-jabal.
Tsumma tamakhadu, kemudian berteriak ingin melahirkan. Tamakhad itu berteriak tapi teriaknya orang yang ingin melahirkan. Jadi dalam bahasa Arab itu teriak biasa sama teriaknya wanita yang ingin melahirkan beda. Teriaknya bayi beda lagi. Nah, luasnya bahasa Arab seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak ngerti seperti itu bagaimana memahaminya? Nah, ini teriaknya, ini teriak ingin melahirkan ini. Nah, dibahasakan ingin melahirkan. Maka gunung pun berteriak ingin melahirkan. Fawalada fa'ron, ternyata gunung itu melahirkan tikus. Ini bahasa sendirian. Teriak besar-besar, qala Allah, qala Rasul, teriak besar-besar. Ternyata pemahamannya tikus, pemahaman yang kecil, pemahaman yang dangkal ternyata. Bahasanya siapa? Bahasanya ulama. Beliau ini bukan saya loh. Fa idza ilmuhum kulluhum mahsurun. Ternyata ilmu mereka itu hanya teringkas fi haditsin wahid, hanya teringkas dalam satu hadis saja. Wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap sesuatu yang baru adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah dhalalah. Wa yarmuna kull ahaditsir rasul, dan mereka melempar dan mereka membuang semua hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah yang dipakai pertimbangan cuma ini, seolah-olah itu. Padahal ad-dalati ala hiyazati kulli khair, setiap hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada maksud kebaikan tertentu. Mesti ada makna-makna tertentu setiap hadisnya itu. Puluhan ribu hadis sahih, kok yang diambil cuma satu, bagaimana? Wallati yustafadu minha hukmu jamil hawadis, yang mana dengan setiap hadis yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diambil faedah untuk menghukumi setiap sesuatu baru yang terjadi. Fa inda haula'i kulli syai', fa inda haula, maka menurut mereka kullu syai'in ba'da hadatsa ba'da ahdi Rasul, setiap sesuatu yang terjadi selepas Nabi, sesuatu yang tidak terjadi di zaman Nabi, wa in kana minal khair, walaupun itu baik, wa minal umuri ad-diniyah, walaupun termasuk urusan agama, al-muwafiqati lid-dinillah, yang sesuai dengan syariat Allah, wa tasmiluha awamirullah, dan sesuai dengan perintah Allah, fal istiktharu minal khair, padahal memperbanyak kebaikan adalah kebaikan, fa indaha ula huwa bid'atun dhalalah, maka menurut mereka sesuatu yang seperti itu adalah sesuatu yang sesat. Sesuatu kok nggak ada zaman Nabi, ya sesat. Sesuatu nggak pernah diamalkan Nabi, kemudian diamalkan oleh setelahnya, maka kata mereka adalah sesat. Padahal itu adalah masuk dalam perintah Allah secara umum. Padahal itu adalah masih sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kita akan ambil kesimpulan bahwasanya ada sesuatu itu yang langsung dicontohkan Rasulullah, ada. Langsung contohkan Rasulullah ada, jelas ini, selesai pembahasan. Tapi ada juga sesuatu yang tidak pernah dibuat Rasulullah, tapi sesuai dengan arahan Rasulullah. Ya. Apakah ini boleh diamalkan? Boleh. Dan sahabat dulu pun punya pemahaman seperti itu. Tapi mereka tidak. Pokoknya yang Nabi nggak ngelakuin, nggak boleh dilakuin. Wa hadza ilmun la yahtaju ila juhdin kabir, maka ini adalah ilmu yang nggak butuh susah payah. Ini adalah ilmu yang ringkas ini. Ini setengah menit ngaji udah, besok jadi mustahid mutlak udah. Nggak lama-lama itu. Tanya yang udah pernah, insyaallah. Itu nggak lama-lama itu, sekali besok udah jadi seorang mustahid sudah. Pokoknya ya nggak ada zaman Nabi salah, nggak ada zaman Nabi bid'ah, nggak ada zaman Nabi dolalah pokoknya. Padahal ini kalau misalkan dipraktekkan oleh dia sendiri pun akan susah ini. Kalau misalkan dipraktekkan dia sendiri, menyulitkan diri sendiri ini malahan ini. Nah dulu itu tidak ada loh di zaman Nabi itu pesantren-pesantren, rumah-rumah tahfidz itu tidak ada loh. Gak ada itu rumah-rumah tahfidz itu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada. Lah kok dibangun rumah tahfidz kenapa? Iya supaya ada suasana ngafal Quran, supaya dikumpulkan, kemudian ada ustadznya, ada yang ngarahkan. Kemudian dibikin program dari jam 7 sampai jam 9 sabak, setoran pambah, kemudian istirahat, habis zuhur, kemudian ngaji fikih sebentar, malamnya ngulangi hafalan. Itu nggak pernah tertib seperti itu dibuat Rasulullah. Pernah Rasulullah ada hadisnya seperti itu? Al-Quran ada cerita seperti itu? Tidak ada. Tapi ini sesuai dengan arahan Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan sesuai dengan arahan Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah mengulang-ulang, apakah sungguh telah aku mudahkan Al-Qur'an itu diingat. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Apakah ada yang mau mengingat? Apakah ada yang mau menghafal? Makanya perintah untuk menghafal Al-Qur'an itu sendiri. Nah, kemudian cara menghafal Al-Qur'an bagaimana? Apakah langsung itu 6.000 sekian ayat ditransfer kota? Itu kan nggak mungkin. Akhirnya dibuatlah tertib sekian tahun, dibuatlah tertib sehari berapa lembar. Lah itu adalah namanya tidak dibuat Rasulullah, tapi sesuai dengan arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 100 ayat, 1000 ayat, 6000 ayat nggak kerasa jadi hafid Quran ternyata akhirnya. Itu padahal nggak ada zaman Rasulullah, tapi sesuai dengan arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama, itu yang penting istilah itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah, tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah, maka itu tidak masalah istilah-istilah itu. Kita nggak boleh buat istilah-istilah, tapi ternyata mereka pun buat istilah-istilah. Ada istilah tazkiyatun nufus. Nggak usahlah pakai tasawuf, nggak usahlah ngambil dari ilmunya Imam Ghazali, nggak usahlah ngambil daripada Imam Abu Hasan Asyadzili, nggak usahlah ngambil dari Abu Hasan Al-Basri, nggak usah. Ngambil aja dari tazkiyatun nufus lah, bedanya apa coba? Sama-sama ilmu untuk membenarkan hati, sama-sama ilmu untuk menasihati hati, arahnya sama, beda judul aja, mereka nggak mau. Yang penting yang bikin mereka, kalau nggak bikin mereka ya nggak mau. Kan akhirnya kayak seperti itu akhirnya itu. Maka ini adalah ilmu yang tidak butuh dengan susah payah, ilmu yang ringkas, jalan tol langsung ke jurang tapi akhirnya.